Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Fesa. Perkenalkan nama saya Hafaz Fadila dari kelas SI 801 yang akan memaparkan tugas ujian akhir semester mata kuliah Financial Technology. Mohon izin, Bu, saya share screen terlebih dahulu. Langsung saja, saya ke jawaban nomor satu, yaitu jelaskan tiga risiko utama dari kasus P2P lending yang ada di soal UAS mata kuliah Financial Technology. Yang pertama adalah risiko teknologi. Risiko teknologi di sini yang saya maksud adalah serangan cyber dan kebocoran data. Serangan cyber yang menyebabkan kebocoran data lebih dari 100.000 pengguna menunjukkan lemahnya sistem keamanan cyber dan proteksi data. Hal ini mengakibatkan pelanggaran privasi, potensi pencurian identitas, serta kerugian finansial bagi pengguna. Selanjutnya, risiko yang kedua dari kasus tersebut adalah risiko keuangan. Risiko keuangan yang dimaksud adalah risiko gagal bayar dan rush withdrawal. Ketika reputasi platform menurun, lender secara massal menarik dana mereka, menciptakan krisis likuiditas. Ini meningkatkan risiko gagal bayar dan mendorong potensi default berantai, terutama bila dana pinjaman tidak dapat segera ditarik kembali. Selanjutnya, risiko yang ketiga adalah risiko regulasi dan tata kelola. Yang dimaksud di sini adalah minimnya pengawasan terhadap standar keamanan, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen menyebabkan platform tidak siap menghadapi krisis. Hal ini juga mencerminkan lemahnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan kurangnya transparansi operasional. Kita lanjut ke jawaban yang kedua, yaitu analisis dampak sistematik dari kasus tersebut. Analisis dampak sistemik dari kasus tersebut adalah yang pertama, kepercayaan masyarakat terhadap industri fintech. Kepercayaan masyarakat akan menurun secara drastis karena ketakutan terhadap keamanan data dan stabilitas platform. Ini dapat mendorong banyak pengguna kembali ke institusi keuangan konvensional dan menghambat adopsi teknologi finansial. Jadi kepercayaan masyarakat akan kemajuan finansial teknologi akan menurun, seperti kurangnya mungkin pemakai m-banking nantinya dan lebih memilih kembali ke institusi keuangan konvensional. Selanjutnya, analisis dampak sistemik dari kasus P2P lending ini adalah stabilitas sektor keuangan digital nasional. Penarikan dana besar-besaran berpotensi memicu kepanikan dan ketidakstabilan pada platform fintech lainnya dan menciptakan efek domino. Jika tidak dapat dikendalikan, bisa mengganggu ekosistem keuangan digital dan memperlambat inklusi keuangan. Selanjutnya kita masuk ke jawaban yang ketiga, yaitu bagaimana peran regulator dalam mitigasi risiko finansial teknologi. Di sini regulator seperti OJK dan Bank Indonesia berperan dalam yang pertama menyusun regulasi keamanan data dan likuiditas minimum. Lalu yang kedua mewajibkan audit sistem keamanan. Yang ketiga menegakkan sanksi terhadap pelanggaran dan menyusun kerangka tanggap darurat terhadap krisis finansial teknologi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan literasi digital dan keuangan pengguna. Jadi berikut ini adalah peran regulator seperti OJK dan Bank Indonesia untuk
mitigasi risiko dalam finansial teknologi. Selanjutnya, bagaimana usulan strategis untuk meningkatkan resiliensi sistem finansial teknologi di Indonesia? Yang terdiri dari tiga aspek. Yang pertama aspek teknologi, aspek tata kelola, dan aspek kerangka regulasi. Di sini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama aspek teknologi atau cyber security dan data protection. Strategi usulannya adalah mengimplementasikan end-to-end encryption. Yang kedua, sistem deteksi intrusi berbasis AI. Lalu strategi usulan yang ketiga dari aspek teknologi yaitu membuat sertifikasi keamanan, misalnya ISO 27001. Lalu melakukan multi-factor authentication. Jadi dia ada autentikasi tambahan dalam mengakses finansial teknologi tersebut. Sini penjelasannya yaitu untuk meningkatkan proteksi data dan sistem dari serangan cyber, serta memastikan keamanan transaksi dan informasi para penggunanya. Aspek yang kedua yaitu aspek tata kelola atau governance and transparansi. Strategi usulan untuk aspek tata kelola yaitu laporan berkala rasio NPL, total dana, insiden keamanan. Lalu membentuk risk committee dan audit independen dan transparansi algoritma serta bunga pinjaman. Di sini adalah bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi dan pengawasan internal yang kuat. Lalu aspek yang terakhir yaitu kerangka regulasi atau perlindungan konsumen dan mitigasi risiko. Strategi usulan untuk kerangka regulasi adalah membuat standar minimum perlindungan konsumen, lalu dana cadangan likuiditas untuk mitigasi penarikan massal, dan membuat mekanisme penyelesaian cepat untuk platform yang gagal bayar. Di sini bertujuan untuk memastikan regulasi mampu melindungi pengguna, mencegah kerugian sistemik, dan memberikan jaminan hukum terhadap potensi kerugian yang dialami nantinya oleh para pengguna. Lalu, apakah penggunaan blockchain dan AI dalam kredit scoring dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan di sektor fintech? Di sini kita akan evaluasi bagaimana penggunaan blockchain memiliki keunggulan dan kelemahan, serta penggunaan AI dalam kredit scoring. Yang pertama, keunggulan dari penggunaan blockchain yaitu transparansi, imutabilitas, dan audit trial permanen. Data pinjaman dan riwayat transaksi tidak dapat dimanipulasi dan memiliki kelemahan yaitu skabilitas dan biaya transaksi tinggi jika digunakan secara langsung tanpa layer 2 atau solusi off-chain. Selanjutnya adalah penggunaan AI dalam credit scoring. Keunggulannya AI mampu menganalisis data alternatif, misal data komunikasi, e-commerce, media sosial, untuk menilai kelayakan kredit pengguna yang tidak memiliki riwayat perbankan atau unbanked population. Serta kelemahannya adalah potensi bias algoritmik dan minimnya transparansi jika tidak diaudit secara eksternal. Kesimpulannya, penggunaan teknologi blockchain dan AI berpotensi menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan inklusivitas dalam sektor fintech. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan regulasi yang kuat serta mekanisme audit yang terbuka. Agar kombinasi teknologi ini benar-benar efektif, perlu didampingi dengan tata kelola yang akuntabel guna menjaga dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap industri keuangan digital. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.